Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajar untuk mata kuliah Business Intelligence, yang mana kita akan membahas topik untuk proses ETL. Ya, ini untuk bagian 1. Target daripada hasil pembelajaran untuk pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ya tahapan daripada proses ETL yang meliputi extract, transform, dan juga load berdasarkan siklus hidup dari Business Intelligence. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan tahapan pertama, yaitu daripada ETL, yaitu ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses di mana kita bertujuan untuk mengambil data mentah ya dari sistem ataupun dari sumber secara internal ataupun eksternal ya. Contohnya bisa macam-macam seperti database operasional ya, file flat seperti CSV, Excel dan lain-lain, atau hingga API ya. Nah, itu tadi contoh-contoh sumber data yang mungkin ada di internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya dalam melakukan ekstraksi data itu dikenal dua jenis ekstraksi ya. Yang pertama full extraction dan juga incremental extraction. Full extraction artinya adalah mengambil seluruh data yang ada di dalam database ya, atau tempat penyimpanan secara utuh, itu langsung diambil secara keseluruhan. Nah, sedangkan incremental adalah tahapan pengambilan data yang fokusnya hanya untuk data terbaru setelah proses ekstraksi terakhir dilakukan ya. Jadi sifatnya hanyalah data-data tambahan yang diambil ya. Nah, ETL ya, sumbernya tadi ini dari internal ataupun eksternal, dan pada proses ETL kita akan memanfaatkan tools data integration yaitu Pentaho ya atau PDI. Dan untuk di data warehouse-nya kita akan menggunakan PHP MyAdmin ya, MySQL untuk menyimpan data nanti sebagai data warehouse. Adapun persiapan tools yang memang harus dipersiapkan meliputi di sini ya, teman-teman sudah harus menginstal JDK versi 8 yang sudah saya sediakan, kemudian menginstal SAMPP ya, kemudian di sini tinggal mengekstrak PDI-nya dan diletakkan baik di bagian folder C ataupun di tempat yang memang diinginkan. Kemudian nanti ada MySQL connector yang harus diambil untuk dipindahkan isinya ke dalam folder PDI. Selanjutnya, nah, persyaratan arsitekturnya ya, tentu yang pertama tadi menginstal SAMPP, kemudian install JDK-nya, kemudian melakukan set environment variable ya. Teman-teman harus menambahkan yang namanya variable untuk di bagian user yang namanya Java Home ya. Kemudian mengkopikan ini patch dari JDK-nya ya. Kemudian di bagian sistem teman-teman menambahkan di bagian path yaitu diedit, tambahkan variabel Java Home bin. Kemudian teman-teman bisa melakukan ekstraksi PDI ya. Ekstraksi file MySQL connector yang dikopikan itu adalah file yang namanya MySQL connector. Dikopikan ke direktorinya si PDI ya, untuk di bagian lib ya, di bagian lib di sini. Oke. Sekarang kita cek dulu ya. Kita SAMPP sudah ada di sini ya. SAMPP-nya kita jalankan. Oke, ini kita jalankan dulu. Nah, ini oke, sudah. Kemudian kita sudah punya JDK ya. Kita cek di sini. Sini ya sudah ada JDK versi 18. Kemudian di bagian set environment variable ya, kita cek juga. Nah, ini di environment variables ya. Di bagian user kita menambahkan ya
di bagian page-nya. Ini di bagian user tambahkan Java Home. Nah, kemudian kita sudah ini ekstrak untuk yang PDI-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan local disk C ya. PDI-nya sudah saya ekstrak. Ini folder ini, kemudian ada integration di dalamnya. Nah, untuk menjalankan nanti untuk PDI-nya kita gunakan yang spawn bat ya. Kalau tidak kelihatan esensinya, kita bisa gunakan di sini ya. Kita checklist di bagian view ya, view kita checklist file name extension kita checklist ya. Kita jalankan yang spawn bat-nya nih, spawn bat. Kalau sudah dijalankan nanti hasilnya ya awalnya akan tampil seperti ini teman-teman ya, tampilan awal dari PDI ya. Nah, selanjutnya kita cek lagi di bagian sini ya, kita mengekstrak MySQL connector, kemudian kita kopikan ya ke dalam MySQL-nya. Nah, ini sudah saya download. Ya, file ini kita kopikan ya ke foldernya PDI-nya yang di lib ya, kita kopikan di sini. Oke, ini sudah, berarti sudah cukup, semua sudah siap ya. Nah, itu tadi untuk persyaratan arsitektur yang sudah dipersiapkan. Kemudian ya kita lanjutkan ke bagian sesi demo ya. Jadi sesi demo saya akan membahas terkait dengan bagaimana melakukan ekstraksi ya, ekstraksi dari sumber data. Jadi ekstraksi ini meliputi ada dua jenis ya, ekstraksi untuk data tabular dan data non tabular ya. Kalau data tabular ini meliputi seperti input manual ya, kemudian ada sumber datanya yang berupa teks ya, ada atau Excel, CSV dan juga zip. Tapi nanti kalau misalkan yang non tabular ini sumbernya ya JSON, XML ataupun kita ekstrak dari database ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Jadi ini ada menu view ya, ini menu view, ini ada menu design ya. Pertama kali ya ketika kita ingin menjalankan, kita pilih yang di bagian new transform ya. Nah, ini tampilan worksheet untuk yang transform. Nah, di sini kita baru bisa menambahkan ya step-step yang ada di masing-masing folder ya. Ini bagian tempatnya di bagian desain ya. Nah, di sini ini ya namanya step. Jadi ini step. Kita mulai dari yang ini. Ini adalah bagaimana kita ingin menjalankan ya proses inputting data manual ya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana menginput data manual ke PDI. Nah, kita menggunakan ya di sini yang namanya data grid ya. Untuk bagian pertama kita menggunakan yang namanya data grid. Ini kita mainnya drag and drop ya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kita bisa klik 2 kali ya. Nah, ini pada awalnya kosong, teman-teman. Ya, jadi ini kita input manual. Namanya kita
tujuannya menginput manual ya, kita harus menyebutkan nama filenya apa, ini tipenya misalkan gini ya, ini fil ya, kita tuliskan seperti itu, kemudian kita ini cari tipe data yang sesuai ya. Nah, kemudian untuk yang di sini ya, ini untuk format terkait dengan waktu ya, date. Ataupun di sini kita bisa juga untuk numbering ya. Numbering kita mau pakai dia satuannya apa. Nah, kemudian nih untuk yang length ini menunjukkan untuk panjang karakter. Precision ini kalau untuk kita angka integer ya, yang pengen dibulatkan nanti ada skema yang mungkin kita akan menerapkan yang namanya pembulatan. Kita bisa gunakan di sini pembulatannya berapa? 2, 3 ya. Kita tuliskan 2 atau 3 gitu. Ini currency, ya ini untuk mata uang. Ini kita harus mengcopy paste kalau kita ingin menambahkan yang namanya penulisan mata uang. Nah, desimal, ya desimal ini dia biasanya menggunakan koma, menggunakan titik, mohon maaf, ya menggunakan titik. Nah, kemudian untuk grup, ya grup ini, ya ini contohnya untuk, ya jadi bedanya desimal dan grup itu, ya katakanlah di sini ada 1000 ya. Nah, ya desimal ini adalah yang titik ini tadi ya, kemudian yang grup ini adalah pemisah untuk per 1000-nya ya. Kalau kita kasih koma ya, di bagian grupnya kita kasih tanda koma, maka nanti hasilnya ketika ada angka yang sifatnya pemisahan per 1000 ya, maka dia akan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian kalau misalkan kita kasih spasi ya di bagian grup, maka dia akan seperti ini ya. Kalau kita kasih titik, dia maka akan menggunakan seperti ini ya. Jadi itu perbedaan antara desimal dan grup. Kemudian kita bisa setting ya, nilai awalnya apakah boleh kosong ya, yes dan no. Ini set nilai string ya, set nilai kosong untuk string ya, kita tidak izinkan. Nah, jadi ini kita input manual ya. Ini kalau kita mau hapus, kita delete aja, kita klik, kita delete ya. Ini sudah seperti ini. Jadi kalau date kita formatnya bisa pilih yang mau seperti apa ya. Ini tadi untuk fill ya, fill ini tidak kami pakai, jadi tadi kita hapus saja ya. Jadi kita punya 8 fill di sini ya. Mulai dari nih. Nah, tadi ini berubah nih. Kita sandukan dulu. Ya, ini tadi customer ID ya. Karena kita punya date-nya di bawah sini ya. Tanggal lahir. Kita pakai tipenya date ya. Nah, ini kita formatnya adalah yang pakai ini tadi ya. Oke. Nah, di sini ya kita berarti tadi customer ID-nya yang tadi terhapus ya. CSR 0001 ya. Terus name-nya misalkan Dedi. Last name-nya adalah Kurniawan. Work-nya adalah lektur ya atau dosen. Ya, meritnya menikah. Handphonenya ini ya, jalannya. Nah, tanggal lahirnya kita isikan tadi dengan formatnya tadi adalah D ya, D-nya dia 2 berarti seperti ini, kemudian pakai strip baru 085 ya. Nah, formatnya kayak tadi kan DD strip MM strip Y 4 kali.
Nah, baru kita preview ya. Ini sampel, kita ambil satu aja karena datanya baru satu. Ya. Maka ini sudah berhasil kita menambahkan data secara manual dengan menggunakan step yang namanya data grid ya. Nah, ini kalau kita mau jalankan dia, ya ini namanya dummy. Jadi kalau kita tambahkan koneksikan ke sini, dia nggak akan menambahkan, tidak akan terjadi apapun ya. Jadi kalau cara menghubungkannya antara satu step dengan step yang lain, caranya klik aja di sini, di stepnya, kemudian ini ya. Nah, ini kita klik dulu. Ini kalau diklik, dia akan jadi nonaktif. Kalau kita klik lagi, dia aktif ya. Kalau kita klik, kalau kita delete ya, ini kita nih, kita klik, baru klik kanan, baru kita delete ya. Nah, cara menghubungkannya, kita klik di sini atau kita hanya arahkan di bagian ini, di bagian data grid-nya, baru kita pilih ini ya. Untuk output, baru kita klik di bagian step selanjutnya. Ya, maka ini sudah terhubung gitu. Nah, kemudian kita mau jalankan ya. Jalankan, kita blok dulu ini. Ya. Ya, ini untuk runningnya ya. Kita secara default seperti ini, kita bisa langsung run. Ya, tapi ini kalau tadi kita hanya blok 2 tapi dia mengikut semua ya. Jadi sebaiknya caranya kita satu-satu tadi ya. Ini kita jalankan di sini. Ya, kita jalankan preview di sini ya. Kalau menjalankan per stepnya kita klik, baru kita klik kanan, kita pakai preview ya. Preview. Nah, ini kita pilih nih tadi yang manual data input, baru kita quit launch. Ya, nih tampil ya, berjalan. Kemudian di sini kita ada beberapa tab bar ya, ada log tentang informasi eksekusinya ya. Kemudian ini ada step ya, ini berapa data yang berhasil dieksekusi ya. Kemudian ini preview datanya ya. Ini kita close, untuk sini nggak apa-apa. Terus kalau misalkan di bagian sini kita preview juga ya. Nah, jadi ini memang menjalankannya untuk yang per satu stepnya ya. Oke, itu tadi untuk yang menambahkan data secara manual ya, caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin melihat ya, kita ingin menunjukkan bagaimana menambahkan data yang sumbernya dia dari file text ya, flat text. Jadi saya menggunakan di sini yang namanya text file input ya. Nah, ini kita drag and drop ke sini ya. Kemudian di sini kita klik 2 kali. Ya, ini text file input. Nah, kemudian kita ganti nama stepnya. Nah, kemudian di bagian file ya, ini bagian pertama, kita bisa browser dulu ya, filenya ada di mana. Ya, di sini kita akan menggunakan customer data central ya. Nah, kita cek customer data central ini, kalau di file saya dia ada di sini ya. Ini filenya kita buka dulu. Jadi kita bisa mengevaluasi terlebih dahulu ya. Jadi customer data central ini dia memiliki ya, ini yang dibahas pertama ini adalah header atau nama-nama filenya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fil mulai dari customer ID sampai region ya. Dan di sini ya, untuk pemisahnya dia menggunakan tab ya, bukan koma atau semikolon tapi dia menggunakan tab ya. Ini dia angka bulat ya, juga angka bulat. Oke. Nah, jadi ya di sini kita bisa langsung seperti ini ya. Cari dulu. Jadi yang bisa kita select adalah bisa select file atau folder ya.
data customer nih ya. Nah, setelah di browser ya, kemudian kita add ya, dia akan masuk ke bagian sini ya. Jangan lupa untuk di add ya. Ini karena saya sudah ada sebelumnya, kita delete aja yang tadi baru yang kita delete. Nah, selanjutnya kita ke bagian konten. Kita konfigurasi ya. Nah, ini file tab-nya kita pakai tetap CSV ya. Nah, untuk di separatornya atau pemisahnya tadi kita akan menggunakan tab ya. Ini kalau kita blok ya, ini sudah ada tab-nya nih. Ya. Sebelumnya kalau misalkan default ya dia seperti ini ya, titik koma. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian kita insert tab. Nah, satu kali baru kita blok. Ya, sudah ada kelihatan ini tab-nya. Kemudian yang bagian ini dia diubah, ini header-nya checklist 1, compression-nya tidak ada ya. Kemudian formatnya kita menggunakan yang mix ya, biar nanti PDI-nya yang mengecek untuk formatnya. Kemudian ini di sini kita bisa melimit ya berapa data yang mau kita tampilkan atau kita ambil ya, tapi di sini kita tidak melimit ya. Kemudian di sini di fill ya. Di fill jadi apa yang kita lakukan? Kita cukup menekan ya get fill di sini. Ya. Get fill, kemudian kita sesuaikan di sini ya. Kita sesuaikan tipe datanya. Kalau misalkan ada yang integer, kita mau ubah ke string ya kita ubah. Ya, kemudian kita sesuaikan lengthnya ya, kira-kira cukupnya berapa panjang lengthnya. Kemudian jika ada atribut lain yang memang tidak diperlukan, seperti mungkin ada tambahan di precision, di currency, ataupun decimal group, jika memang tidak diperlukan, ini bisa kita hapus. Ya, bisa kita hapus. Jadi kita memang hanya memberikan value di kolom yang memang benar-benar dibutuhkan saja. Oke, selanjutnya kita bisa preview rows. Yang kita ambil 10 mungkin. Ya. Nah, maka di sini kita sudah berhasil mengambil data dari file text ya. Dan ini kita lihat sesuai ya, yang tadi 20 dia tidak berubah dengan nilai lain ya. Begitu juga untuk yang postal code ya, tidak menjadi terbaca sebagai desimal atau yang lain. Oke. Itu tadi cara untuk mengambil dari sumber data flat text ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga mengambil data ya. Di sini kita punya data dan kita ingin mengambil dengan multi file untuk sekali pengambilan ya. Jadi ini kita ubah dulu nama filenya, kemudian ya kita mau ambil nih, kita cek ya di folder customer data waste yang mau kita ambil. Saya buka dulu. Nah, ini adalah tadi ya di folder customer data, kemudian customer data waste. Nah, di sini ya, dalam satu folder customer data waste dia memiliki banyak file. Ada sekitar 7 file item ya. Nah, yang ingin kita ambil adalah dari yang file pertama hingga file ke 6 saja ya, yang custom dummy-nya tidak akan kita ambil. Ya, di sini kita cek semuanya filenya adalah formatnya, extensionnya XLS ya, kemudian ada CSV. Oke, kita langsung ambil. Nah, tentu yang pertama kita lakukan sama ya, kita browse dulu, kemudian ya kita ambil customer data. Nah, kita ambil yang ini ya, karena kita mau ambil foldernya saja, karena kita ingin mengambil semua file yang ada di dalam folder. Kita klik foldernya, kita open ya, kemudian kita add. Nah, ini kita pengen hapus dulu ya, yang tadi yang sudah saya buat. Yang pertama saya hapus dulu. Oke. Nah, sudah kita tambahkan ya, kita lihat ya, show file name. Nah, di sini kan dia masuk semua ya, sampai dengan ke customer dummy.
Nah, caranya untuk kita memfilter biar yang customer dummy ini tidak masuk, kita klik di bagian sini, ya, di bagian ini tadi, di bagian nih, yang sini kita klik baru kita edit. Nah, di bagian sini kita masukkan regular expression, ya. Yang kita pengen ambil hanya untuk yang namanya adalah customer data waste, ya. Nah, tambahkan titik dan tanda plus. Kemudian kita add lagi. Nah, kita lihat sekarang. Ini, oke, salah penulisan di sini. Customer. Ya. Di sini yang customer dummy-nya sudah tidak terbawa ya. Jadi di sini sudah, kemudian kita ke konten, sama di sini karena kita pakainya yang koma ya, bukan semikolon. Kemudian di sini sama, tidak ada yang berubah, kompresi kita matikan, formatnya kita pakai mix ya. Kemudian ke fill. Nah, di fill sama kita tinggal melakukan yang namanya get fill ya. Kemudian kita sesuaikan untuk semua atributnya. Nah, karena tadi ini datanya adalah data yang bersumber untuk ya yang Arizona ya, kita hanya pengen ngambil data untuk yang customer West. Ada yang Arizona, wilayahnya ada California, ada Colorado, Washington, sama yang lainnya. Ya, kita cek, kita preview ya. Nah, regionnya ada West ya, nih. State-nya Arizona ya, California, kemudian ada Colorado, ada Utah ya, New Mexico, Nevada, Washington ya. Jadi ini semua datanya langsung dia tergabung dari semua file yang ada tadi dengan format customer data underscore west ya. Untuk state-nya yang berbeda-beda dia sudah jadi satu. Oke. Itu tadi untuk cara mengambil ya dari file yang sifatnya multi value ya. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan hal yang tujuannya sama dengan bagaimana kita mengambil file yang dia bersifat multi file ya dalam satu folder. Nah, namun kita menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan step yang namanya get file name dan juga text file input ya. Jadi di get file name kita melakukan konfigurasi di bagian file or directory, kita cari seperti halnya sebelumnya ya. Kemudian kita masukkan di bagian regular expression-nya dengan value-nya seperti ini ya, customer data underscore west underscore titik plus. Nah, ini jangan lupa kita tambah ya. Ya, kita lihat hasilnya di sini kita sudah dapat membaca 5 file dengan regular expression sesuai yang sudah kita tentukan ya, dengan areanya ada di Arizona, California, Colorado, Western, dan juga yang lainnya. Oke, sampai di sini untuk yang di bagian get file name konfigurasi kita lakukan ya. Kemudian kita hubungkan dia ke step text field input ya. Di sini kita melakukan konfigurasi ya. Untuk di bagian ini konfigurasinya kita tidak menggunakan di bagian atas seperti konfigurasi sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan hasil input dari step sebelumnya ya. Jadi kita izinkan di sini yang namanya accept file name from previous step ya. Kita checklist ya. Kemudian di sini kita pilih sumbernya dari yang get file name stepnya. Kemudian di sini kita beri nama field baru sebagai outputnya nanti ya. Nah, selanjutnya di konten kita juga setting
dimana separatornya misalnya kita menggunakan koma, kemudian compressionnya tidak ada, ya, kemudian formatnya kita bebaskan menjadi mix, ya, biar dia bisa menyesuaikan. Kemudian fill. Nah, fill di sini ya kita harus memasukkan secara manual sesuai dengan urutan fill yang ada pada datanya, ya. Jadi kita bisa cek dulu di sini datanya untuk yang customer. Kita tunggu sebentar. Jadi di sini kita pastikan sesuai dengan urutan, kemudian melakukan beberapa konfigurasi untuk di beberapa field, ya, yang sebagai pengaturan dari masing-masing fieldnya. Mulai dari kolom yang type, kemudian length, ya, kemudian ada format untuk kebutuhan data-data yang integer, ya. Oke. Dan di sini, ya. Kalau di sini ya selanjutnya setelah segmen ada egg, country, city, state, dan postal code hingga region. Ya. Nah di sini ya untuk format kalau kita menggunakan di sininya misalkan integer ya. Nah maka kita bisa setting untuk di bagian formatnya ya. Ini dengan menambahkan dua tanda hashtag ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita akan menyesuaikan dengan jumlah digit yang ada di kolom X ya. Ketika ini memang 2 digit maka kita tambahkan 2 hashtag ya. Oke. Dan seterusnya jika ingin kita lengkapi. Namun di sini kita tidak bisa menggunakan get fill ya karena ini di bagian sini kita harus melakukan inputnya manual. Nah, di sini kita juga tidak bisa langsung melakukan previous pada bagian sini ya. Jadi caranya kita klik OK dulu, kemudian kita jalankan dengan preview pada bagian ini, ya. Kita jalankan manual khusus untuk ini, kemudian klik launch. Oke, ya. Jadi di sini datanya akan tampil, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengambil data dari file yang berbeda ya sama seperti tadi. Namun perbedaannya adalah kita di sini harus menyebutkan field dari masing-masing datanya secara manual ya, tidak seperti ya di bagian pertama sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil ya data yang sumbernya berada pada format atau extensionnya adalah Excel ya. Jadi sebenarnya ada kekurangan di mana ketika kita menggunakan sumber data dari Excel, karena di Excel itu ketika kita memberikan data dengan format-format tertentu, katakanlah dia tanggal ya atau date, kemudian ada numbering ya, Excel ini akan secara otomatis melakukan konversi-konversi yang kadang ini akan menyebabkan perubahan nilai data yang tidak terduga ya. Berbeda dengan file yang sifatnya datangnya dari teks ataupun CSV dan dia relatif statik, tidak akan ada perubahan ya. Jadi sangat disarankan ketika kita mendapatkan file atau mengambil file ini sumbernya lebih baik yang CSV atau teksnya. Oke, ini kita menggunakan extension namanya di sini adalah Microsoft Excel Input ya. Ini akan membaca file yang ekstensinya bisa XLS ya, XLS ya, X dan ODS. Oke, kita cek.
Jadi di sini ini pertama kita setting dulu nama stepnya, kemudian di sini kita pilih ya. Kalau kita ingin menggunakan format yang extensionnya adalah XLS ya, berarti extension lama kita gunakan yang 97 hingga 2003. Namun kalau kita pengen menggunakan yang versi extension barunya ya, format data yang terbaru adalah XLSX ya, kita gunakan yang 2007. Oke. Kemudian kita pilih ya di sini. Nah, di sini kita punya format data. Nih, ini nama filenya ya, kita cek dulu, kita lihat. Nah, ini ya nama filenya. Ya, datanya seperti ini ya, relatif sama. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk X ya, dia seperti ini ya. Kemudian juga di bagian postal kode dia relatif numbering ya. Ketika di sini, nah kita akan lihat ya di PDI-nya. Di sini kita tidak menambahkan regular expression ya. Kemudian kita lari ke sheet-nya. Nah, di sini kita harus tambahkan. Ketika ada banyak sheet, kita harus pilih sheet-nya yang mana akan kita tambahkan ya. Caranya kita pindahkan yang dari sini yang ke kanan seperti ini. Kalau ingin ada banyak sheet, kita klik yang di bagian tambahkan semua ya. Oke, ini jika sudah dia akan seperti ini. Kemudian kita ke konten ya, konten jiggle-nya seperti ini. Fill ya. Nah, fill ini ketika kita get from header row ya, dia relatif seperti ini ya, langsung seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan ada hashtag 2 dan hashtag 5 untuk umur dan juga postal kode ya. Namun ini akan coba kita hapus dulu biar kelihatan perbedaannya ya. Jadi ini konfigurasi yang kita lakukan ya. Ini bisa kita hapus. Karena tidak ada angka desimal di sana sebenarnya. Nah, trim ini dia tujuannya adalah untuk penghapusan spasi ya. Spasi apakah dia di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan atau di keduanya ya. Ada spasi berlebih gitu. Ini kita non semuanya, repeatnya kita non juga. Dan kita preview ya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ya, bahwa ketika tadi kita pakainya tadi adalah data dari Excel ya, maka dia akan terkonversinya seperti ini. Akan ada desimal di belakangnya. Ya, padahal digitnya sebenarnya 2, di sini adalah 5. Ini coba kita ganti dulu. Nah, ya, dia tidak mau. Nah, dia memang tuh, kalau kita pindah ke integer, dia bacanya akan menjadi seperti ini. Karena dia kita settingnya tadi jumlah lengnya adalah 5 ya, jadi dia akan menambahkan digit-digit baru di depannya ya, sehingga akan memenuhi panjang lengnya. Maka kita menggunakan yang string saja ya, string. Namun untuk mengakali yang tadi ya, kita gunakan di sini hashtagnya 2. Nah, ya maka dia akan terbaca seperti ini ya, sesuai dengan yang nilai sebenarnya. Begitu untuk yang postal kode, jadi kita tambahkan di sini adalah hashtagnya 5 kali. Oke. Ya. Jadi caranya untuk penyesuaian format ya, sesuai digit kita tambahkan nilai hashtag untuk angka numbering. Selanjutnya adalah untuk
kita mengambil data dari file yang masih dalam bentuk ekstrak ya, belum diekstrak maksudnya. Jadi jadi terkadang kita mendapatkan file yang dari sumbernya itu masih bentuknya belum diekstrak. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga dengan menggunakan PDI ya. Jadi kita menggunakan namanya input zip ya. Di sini kita pakai namanya menggunakan stepnya adalah text file input ya. Kemudian kita ubah nama stepnya. Nah, kemudian sama tahap pertamanya kita akan selalu menentukan yang namanya directory ya. Nah, directory seperti ini ya. Kemudian tidak ada tambahan regular expression. Nah, di content yang kita ubah sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ya, tambahannya adalah di bagian compression ya. Compressionnya karena dia masih belum diekstrak, maka dia masih berasal dari zip ya. Maka kita gunakan di sini adalah zip. Ya, kemudian kita biarkan saja yang lainnya. Nah, di sini kita bisa gunakan yang get field untuk mengambil field yang berada di dalam file yang kita tuju ya. Nah, ini kita jalankan ya, kita preview. Ya, di sini kita sudah bisa berhasil ya mengekstrak data dari file yang memang masih dalam bentuk RAR ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya dia adalah di sini zip ya. Nah, itu tadi untuk bagaimana kita melakukan ekstraksi data yang bersifat data tabular, mulai dari input manual, ya, form text, Excel, CSV, ataupun zip. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan ekstrak data yang non tabular, yang meliputi file JSON ya, dan juga XML ya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan data yang jenis XML ya. Di sini kita punya file ya, di bagian data, produk data. Untuk yang XML kita punya filenya namanya product data as XML ya. Kemudian untuk yang JSON ini kita punya di sini yang produk data JSON ya, ekstensinya JS ya. Karena JSON ini punya dua ekstensi, JSON dan juga JS. Jadi kita di sini coba pakai JS saja ya. Nah, di sini kita coba buka filenya kedua ini di Visual Code ya. Ya, ini untuk yang pertama yang XML ya. XML di sini kita melihat ada row ya. Row yang terdiri dari banyak row data. Nah, di sini kita bisa lihat nih row data ya. Ini memiliki ada beberapa atribut. Yang pertama produk ID, kemudian ada kategori ya. Kemudian ada subkategori. Kemudian yang terakhir adalah product name ya. Jadi dia punya 4 field atau punya 4 kolom yang akan kita tampilkan ya. Nah, kemudian untuk yang product data JSON ya, dia seperti ini ya. Kalau kita buka di Visual Code, caranya seperti ini, tapi kita akan coba buka dengan JSON yang Pathfinder ya. Kemudian JSON Pathfinder. Nah, yang di sini ya, ini kita kopikan aja semuanya. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita pilih yang beauty. Ya. Nah, ini adalah struktur daripada data JSON tadi ya. Jadi ini ada data yang memang terdiri dari banyak data lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini data dia punya total raw datanya itu ada sekitar 374 ya.
Untuk masing-masing row, dia memiliki atribut, ya, subkategori, kategori, product ID, dan juga product name. Ya. Nah, yang dimaksud dengan pet adalah yang di sini, ya. Ini pet data untuk, nah ini kalau kita klik ya, ini pet data ke 0 untuk filenya adalah subkategori, ya, ini kategori, product ID, dan product name. Ya. Oke, kita akan mulai dulu untuk yang XML ya. Jadi kita di sini menggunakan stepnya adalah get data from XML. Kita drag aja, kemudian kita konfigurasi di bagian file ya. Kita browse filenya ada di mana. Kemudian kalau sudah tampil nanti kita add ya. Jangan lupa untuk masuk ke bagian yang selected file ya. Ini sudah saya add ya. Di sini tanpa ada regular expression. Nah, kemudian di bagian konten ya. Nah, di sini ya ini paling penting ya. Di mana kita akan mengambil ya, melakukan loop terhadap petnya ya. Di sini kalau kita klik ya, ini ada bagian pertama row ya, ini induknya, kemudian ini yang di induk tadi dia punya banyak baris data ya. Dan kemudian di banyak baris data terdiri dari field product ID, kategori, subkategori, dan product name. Nah, yang kita ambil adalah yang rows ya. Kalau kita melihat strukturnya di sini tadi untuk yang XML ya. Ini induknya ya, rows, kemudian dia punya row pertama yang isinya adalah atribut product ID hingga product name. Ya, jadi yang kita ambil adalah yang rows slash rows ya. Ini. Oke, nanti dia akan tampilan seperti ini. Encodingnya UTF-8 ya. Kemudian ini tidak kita ubah. Kemudian fill. Nah, di sini kita tinggal get fill ya. Kemudian jika sudah tampilan seperti ini ya, sudah masuk fillnya, kita bisa sesuaikan untuk yang bagian lengthnya ya. Nah, ini sudah, kita bisa langsung cek ya. Maka data product ID, kategori, subkategori, dan product name-nya sudah bisa kita tampilkan. Itu tadi untuk bagaimana kita mengambil data dari file XML. Kemudian dengan JSON ya, sini kita menggunakan JSON input ya namanya. Nih, JSON input ya untuk mengekstrak data dari extension JSON. Kita klik 2 kali, kemudian kita konfigurasi ya. Yang dikonfigurasi di bawah sini saja ya. Kita cari, kemudian kita add ya seperti biasa. Kemudian di bagian konten tidak ada yang kita ubah, kemudian langsung di bagian fill. Nah, kita tinggal select fill di sini ya. Nah, yang kita select ya, ini kan tadi, coba ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Ini select fill ya, saya pilih yang ini. Nah, ya, kita selectnya yang di bagian sini. Jadi dia akan langsung mengambil semua data yang terdiri dari fieldnya adalah subkategori, kategori, product ID, dan product name. Nah, jika sudah seperti ini, lainnya tinggal kita ubah ya. Katakanlah di sini 25, kemudian 50 untuk product name-nya ini saya kasih yang jauh lebih banyak ya. Nah, katakanlah seperti ini. Kalau kita preview rows ya, maka kita sudah bisa mendapatkan semua data dari file JSON yang sudah kita miliki. Oke. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti itu untuk yang menggunakan file XML dan juga JSON. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan ekstraksi data yang berasal dari database-nya.
pertama kita membutuhkan yang namanya adalah table input ya. Table input yang akan kita gunakan. Kemudian kita perlu menjalankan selanjutnya adalah yang namanya SunPP ya. Sini SunPP-nya ya kondisi awalnya seperti ini kita jalankan. Nah, ini kita klik admin di sini ya. Kita klik admin ya. Dia akan masuk ke localhost daripada PHP adminnya. Nah, ini sambil menunggu, saya akan menginformasikan bahwa di bagian untuk kita mencoba mengekstrak data dari database ya, kita akan menggunakan data dari MySQL untuk PHI Minimart ya. Jadi di sini sudah ada menyediakan file SQL yang memang sudah include dengan data entry-nya ya, sudah ada untuk setiap tabelnya. Jadi ini akan nanti kita manfaatkan ya untuk kita praktekkan sebagai database ya. Oke. Ini teman-teman saya kunjungi di halaman ini ya. Nah, oke. Ini adalah tampilan awal daripada PHP admin ya. Kemudian kita harus pertama kali membuat adalah buat database-nya dulu ya. Oke, di sini kita ketikkan PHI Minimart ya. Kemudian kita generate. Oke, seperti ini cukup ya. Nanti kita sudah membuat yang namanya field, membuat database-nya. Kemudian kita import ya. Kita import. Ini saya sudah ada download untuk datanya. Ya, ini MySQL PHI minimart.sql ini akan kita input ya. Kita import dulu. Nah, ini kita pilih filenya. Nah, ini kita klik. Oke. Setelah itu kita import. Nah, kita tunggu. Ya. Ini semua query berhasil dijalankan ya tanpa ada error. Kemudian di sini ya di database tadi kita buat sudah ada namanya table-table ya, tabel cabang, item, karyawan dan seterusnya sudah ada ya. Kita bisa cek untuk masing-masing table. Ini sudah punya ya masing-masing entry datanya sudah ada, sudah include ya. Nah, ini akan kita coba praktekkan untuk kita ekstrak di PDI. Nah, setelah kita tadi ya pastikan database-nya ada, kemudian yang kita lakukan adalah kita harus melakukan membuat yang namanya koneksi. Ya, di sini kita buat koneksi dulu. Ini nama koneksinya silakan diberi nama yang bebas. Kemudian ini pilih yang MySQL ya. Kemudian sini pilih local host ya, untuk host name-nya pasti local host, database name-nya nih. Cek di sini penulisannya ya, samakan dengan yang di sini. Ya, ini Minimart, ininya 3306 ya, tidak perlu diubah. Username-nya ya, basicnya adalah root. Dan passwordnya, kalau kita memang tidak pernah men-setting password atau autentikasi, kita bisa kosongkan saja. Kemudian kita tes di sini. Ya, nah ini ya kalau dia tidak berhasil untuk di bagian ini, maka dia membutuhkan untuk yang dia membutuhkan nih file MySQL yang di awal kita perlu kopikan ya. Oke, ini kita simpan dulu ya. Ini kita close. Kemudian kita kopikan ya.
Coba kita jalankan lagi PDI-nya. Ya, jadi kecepatan untuk membuka PDI ini tergantung dengan spesifikasi dari perangkat masing-masing ya teman-teman ya, cepat lambatnya. Oke, di sini kita buat dulu koleksinya tadi ya. Oke, jadi setelah konektor yang kita masukkan, maka koneksinya bisa berjalan ya di sini. Statusnya adalah successful. Oke, ini cukup. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke tabel input ini tadi. Nah, koneksinya karena kita sudah buat, dia akan otomatis masuk di sini ya. Oke, ini coba kita lihat ya, data di sini ya, ada tabel cabang. Kita akan coba ya, tabel cabang. Nah, ini untuk memilih tabelnya kita bisa di sini ya. Kita pakai tabel cabang, kita klik 2 kali. Oke. Kita yes kita untuk menampilkan semua atribut dari tabel cabang ya. Kita yes tadi, kemudian kita preview. Ya, maka di sini kita sudah bisa berhasil mendapatkan ya data dari tabel cabang ya. Jadi kita harus memastikan bahwa koneksi kita berhasil ya dilakukan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau kita pengen melakukan ekstraksi ya, mulai dari yang data tabula ya, kemudian data tabula hingga terhadap database ya. Baik, silakan nanti teman-teman mencoba untuk mempraktekkan ya masing-masing dari step yang bisa dicoba ya, mulai dari data tabular, data non tabular dan juga ekstrak database. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.